Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Anda semua dalam pembelajaran IPS terpadu bersama Pak Andri Paslah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat selalu walaupun kita masih di masa wabah COVID-19 ini. Baik, adapun materi pembelajaran IPS terpadu kita kali ini adalah tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang komponen-komponen peta, kali ini kita membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran daring kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, yang kedua menjelaskan letak Indonesia secara geografis, yang ketiga, menjelaskan letak Indonesia secara geologis. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan dampak letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Yang kelima adalah menjelaskan luas dan batas wilayah Indonesia. Baik, langsung saja yang akan kita bahas adalah letak Indonesia. Letak Indonesia bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek atau letak berdasarkan geografis. Yang kedua, aspek berdasarkan letak astronomis. Yang ketiga, aspek berdasarkan letak geologis. Baik, kita bahas dulu tentang letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau suatu daerah, bisa juga suatu negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di muka bumi. Misalnya bisa dibatasi oleh benua, bisa dibatasi oleh samudra, bisa dibatasi oleh gunung, bisa dibatasi oleh sungai, dan bisa dibatasi oleh selat. Jadi itu yang dikatakan letak geografis. Sekarang bagaimana letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia kalau kita lihat di peta ini, kita lihat Indonesia berada pada posisi silang. Apa maksud dari posisi silang? Indonesia diapit oleh 2 benua. Jadi Indonesia diapit oleh 2 benua. Yang di atas ini adalah benua Asia, sementara yang di bawah ini adalah benua Australia. Jadi Indonesia diapit oleh 2 benua. Dan Indonesia juga diapit oleh 2 samudra. Samudra apa saja yang mengapit Indonesia? Samudra yang pertama yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik. Yang ini adalah Samudra Pasifik. Sementara samudra yang mengapit Indonesia selanjutnya adalah Samudra Hindia. Itu kenapa Indonesia dikatakan posisinya posisi silang, ya, karena memang diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Sementara letak geografis ini, Indonesia sebelah utara, ya, ini Indonesia sebelah utara ini dibatasi oleh Laut Cina Selatan, juga dibatasi oleh Selat Malaka, ya. Ini sebelah utara. Sementara sebelah selatan, Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia, ya, dan benua Australia. Sebelah barat Indonesia juga dibatasi oleh Samudra Hindia, dan sebelah timur Indonesia dibatasi oleh Samudra Pasifik. Itu letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Sekarang apa dampak dari letak geografis Indonesia tersebut? Dampak yang pertama akibat letak geografis Indonesia adalah adanya pembagian musim di Indonesia. Kita tahu bahwa musim di Indonesia itu ada musim hujan dan ada musim kemarau. Ini
terjadi karena letak geografis Indonesia. Yang kedua, karena yang kedua adalah kondisi iklim di Indonesia itu ada iklim tropis, ada iklim laut, dan iklim muson atau iklim musim. Dampak letak geografis yang ketiga adalah adanya hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain, contohnya ASEAN. Itu kenapa Indonesia tergabung dalam negara ASEAN? Karena Indonesia memang letak geografisnya berada di Asia Tenggara. Dampak letak geografis Indonesia selanjutnya ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang ekonomi contohnya adanya jalur perdagangan dunia yang melewati Indonesia, terus banyaknya budaya-budaya asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. Itu dampak letak geografis. Sekarang kita membahas letak astronomis. Kalau letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah atau suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang, seperti apa letak astronomis Indonesia? Ya. Jadi letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga berada di antara 950 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat peta ini. Di sini ada peta Indonesia, yang mana yang dikatakan garis lintang dan yang mana yang dikatakan garis bujur. Nah, jadi yang dikatakan garis lintang, garis seperti ini. Ya. Sementara garis bujur adalah yang ini. Ya, jadi itu garis lintang. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah merupakan garis khayal, ya, garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan ekuator, ya. Jadi atau garis khatulistiwa yang sejajar dengan garis khatulistiwa ini dinamakan garis lintang. Jadi garis lintang ini adalah garis khayal paralel yang terdapat pada peta ataupun globe. Sedangkan garis bujur juga merupakan garis khayal, garis yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia tadi adalah 6 derajat lintang utara. Yang mana 6 derajat lintang utara? Ini adalah Indonesia. Jadi 6 derajat lintang utara itu ini, ya. 6 derajat lintang utara. Jadi sebelah utara itu batas Indonesia itu adalah Pulau W, ya. 11 derajat lintang selatan. Ya, 11 derajat lintang selatan itu yang ini. Ini batas sebelah selatannya adalah Pulau Rote, ya, yang ada di sini. Ya. Sebelah timur yang ini. Nah, ini 141 derajat bujur timur. Ini berada batasnya adalah di Merauke. Dan 95 derajat bujur timur ini tepatnya adalah astronomis wilayah Indonesia. Kita lanjut. Sedangkan dampak letak astronomis Indonesia, yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini kita tahu bahwa mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Setelah itu, dampak letak astronomis Indonesia itu mengakibatkan Indonesia mempunyai 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah waktu Indonesia bagian barat, dan ini adalah waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kalau di daerah Pulau Sumatera ini pukul 7, maka waktu di Indonesia bagian tengah atau di daerah Sulawesi itu adalah pukul 8, dan di daerah Papua itu adalah pukul 9. Itu karena dampak dari letak astronomis Indonesia. Yang ketiga, dampaknya adalah adanya keanekaragaman flora dan fauna. Ingat bahwa flora itu adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna itu adalah binatang atau hewan. Jadi
Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna akibat dari letak astronomis Indonesia. Terus ada juga akibatnya curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi karena pengaruh dampak letak astronomis Indonesia. Sekarang kita akan membahas letak geologis. Adalah letak suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu negara berdasarkan struktur lapisan atau susunan batuan yang membentuk permukaan bumi tersebut. Letak geologis Indonesia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Indonesia itu dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kalau kita lihat di gambar, ini adalah rangkaian pegunungan dari Sirkum Mediterania, ya, yaitu serangkaian pegunungan yang dimulai dari Laut Tengah, Afrika, pegunungan Alpen, Himalaya, membentang ke Himalaya, terus sampai ke Myanmar, dan Malaysia, dan berakhir di Indonesia. Ini adalah Sirkum Mediterania. Jadi Sirkum itu adalah rangkaian pegunungan, ya, rangkaian pegunungan yang membentang. Jadi di dunia ini ada 2 sirkum, rangkaian pegunungan atau cincin api, itu Sirkum Mediterania. Yang kedua ada namanya Sirkum Pasifik. Nah, ini Sirkum Pasifik. Apa itu Sirkum Pasifik? Serangkaian pegunungan yang dimulai dari pegunungan Rocky yang berada di benua Amerika Utara, terus sampai ke kepulauan Aleutian, sampai ke Jepang, melewati Filipina, dan sesampainya di Indonesia, yaitu membentuk tulang punggung dari pegunungan yang ada di Papua, dan sampai ke benua Australia, dan berakhir nanti di Selandia Baru. Itu rangkaian pegunungan dari Sirkum Pasifik. Geologis Indonesia yang kedua adalah Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi Indonesia dilewati titik pertemuan 3 lempeng litosfer. Apa itu litosfer? Lempeng yang menopang daratan, ya, bumi, ya. Lempeng yang menopang daratan. Pertemuan dari 3 lempeng bumi, yaitu lempeng di sini lempeng Eurasia, yang di sini lempeng Eurasia, di sini adalah lempeng Australia, sedangkan di sini adalah lempeng Indo-Pasifik. Nah, jadi Indonesia adalah pusat bertemunya 3 lempeng. Inilah yang mengakibatkan kenapa Indonesia banyak gunung berapi aktif. Nah, yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan pertengahan Australia Asiatis. Ini adalah dangkalan Sunda, Sunda Sep, ya. Namanya dangkalan berarti Indonesia mempunyai laut yang tidak terlalu dalam. Terus ada dangkalan Sahul di sini. Tetapi di sini ada laut pertengahan di sini. Ini lautnya agak dalam, ya. Sekarang apa dampak dari letak geologis Indonesia? Yang pertama, akibat dari pertemuan lempeng tersebut akan menyebabkan banyaknya gunung api aktif di Indonesia, ya. Jadi pertemuan 3 lempeng tadi menyebabkan banyak gunung api aktif di Indonesia. Yang kedua, banyaknya aneka ragam barang tambang akibat dari dampak letak geologis Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam barang tambang. Ini contoh barang tambang yang ada di Indonesia, ada emas. Emas yang pusatnya banyak di Papua, ya. Setelah itu ada nikel, bauksit, perak, dan lain-lain. Batu bara, ya, dan lain-lain. Terus dampak letak geologis Indonesia yang ketiga adalah akhirnya Indonesia sering terjadi gempa. Jadi itu. Dan dampak letak geologis selanjutnya adalah
tanah Indonesia yang subur. Kenapa bisa subur? Karena memang banyaknya letusan gunung api yang terjadi ribuan atau jutaan tahun yang lewat, akhirnya menyebabkan tanah Indonesia memang menjadi subur, ya. Terus ada pembagian laut di dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, ya. Sekarang kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Nah, luas daratan wilayah Indonesia itu adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan wilayah Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Secara luas wilayah, berarti Indonesia memang wilayahnya lebih besar wilayah perairan. Nah, secara total, ya, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Itulah luas wilayah Indonesia. Nah, sekarang tugas daring kalian adalah sebutkan wilayah yang termasuk waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, kenapa tadi wilayah Indonesia sering dilanda gempa? Tadi kalau kalian memperhatikan atau melihat atau memperhatikan penjelasan dari Bapak, jadi pasti kalian tahu jawabannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sirkumpasifik? Nah, di sini Pasifik, ya. Seharusnya sirkumpasifik. Tulis jawaban kalian untuk tugas daring pembelajaran IPS terpadu kali ini. Demikian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.